mau masuk di langkah-langkah Oh, belum pelaksanaan. masuk ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, tunggu saya ini dulu. PPT-nya ternyata tertutup. Saya harus masukkan, tampilkan ulang. Tunggu sebentar. Apa sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum. Sekarang sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, bisa terbaca? Iya, bisa, Bu. Oke, Sudah masuk silakan. ke next slide yang langkah-langkah pelaksanaan. Ya, jadi ini yang tadi yang belum sempat rekam. Sekarang kita melangkah ke langkah-langkah. Gimana langkah-langkahnya sudah kelihatan? Iya, sudah Ibu. Saya lanjut. Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan materi meja proyek yang bisa Bapak Ibu aplikasikan di dalam kelas. Langkah pertama itu pembagian kelompok. Jadi guru membagi peserta didik ke dalam 6 kelompok. Kebetulan di kelas saya terdapat 36 siswa, jadi saya bagi ke dalam 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 6 orang. Kemudian pembagian kelompok ini dapat kita lakukan dengan cara juga yang sedikit menarik, misalnya membagikan media kertas berwarna. Jadi siswa-siswa kita yang mendapatkan kertas yang sama warnanya itu berada pada kelompok yang sama. Next Ibu, ada. Ya, kemudian langkah selanjutnya pemberian nama kelompok. Ya, saya mengambil ini sebagai salah satu langkah yang penting juga karena ini kita bisa jadikan sebagai langkah awal dalam memperkenalkan negara Jerman. Kita dapat mengerahkan peserta didik untuk memberi nama kelompok mereka dengan menggunakan nama-nama khas Jerman. Kebetulan kemarin waktu saya selesai membuat kelompok, saya beri kelompok mereka nama negara-negara bagian yang ada di Jerman. Kebetulan mereka juga sedikit antusias, bahkan ada beberapa siswa laki-laki yang memang senang nonton bola itu tahu, oh Bayern Munchen Bu, saya tahu ini ada klub bolanya katanya. Jadi ada beberapa yang sudah kenal dan ada kelompok Munchen, Dortmund, Frankfurt dan sebagainya. Jadi ini juga bisa kita gunakan sebagai langkah awal mereka mengenal, oh ternyata di Jerman itu ada beberapa 16 negara bagian. Nah, kita bisa ambil beberapa di antaranya untuk kita gunakan sebagai nama kelompoknya mereka. Jadi nanti juga pada saat presentasi seolah-olah kita ini keliling ke beberapa negara bagian karena akan berpindah-pindah dari Munchen ke Dortmund, dari Dortmund ke Frankfurt, dari Frankfurt ke Stuttgart dan seterusnya. Baik Ibu, next slide. Ya, baik. Kemudian pengerjaan tugas proyek. Yang langkah pertama, guru menuntun peserta didik untuk mencari informasi dan fakta-fakta menarik atau fun facts tentang negara Jerman. Jadi kita anak-anak boleh diarahkan untuk mulai mencari informasi-informasi menarik tentang negara Jerman. Boleh menggunakan mencari di internet. Kemudian seluruh informasi yang sudah mereka kumpulkan itu disajikan dalam bentuk mading 3 dimensi. Nah, disinilah tadi yang saya sampaikan di awal bahwa mading 3 dimensinya itu harus berbahan dasar bahan-bahan bekas pakai, bisa menggunakan kardus bekas, bisa menggunakan styrofoam dan lain-lain. Kemudian
setelah pertemuan pertama, karena ini saya beri waktu mereka kurang lebih 1 minggu untuk mengerjakan proyek tersebut, dan guru bersama dengan peserta didik ini menjalin kesepakatan Bapak Ibu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masa pengerjaan, dan kita sama-sama membuat komitmen untuk menentukan jadwal presentasi. Jadi kemarin saya mengambil waktu kurang lebih selama sepekan, kemudian pada pertemuan selanjutnya kami melakukan presentasi. Berikutnya. Iya, langkah-langkah pelaksanaan presentasi, iya. Setelah pertemuan berikutnya, kita masuk ke pertemuan berikutnya, sudah saatnya untuk presentasi. Jadi guru menyampaikan teknik presentasi yang akan dilaksanakan. Jadi sebelumnya kita sampaikan ke anak-anak bahwa teknik presentasi yang akan kita lakukan hari ini itu modelnya TS yang tadi. Jadi peserta didik mereka saling berdiskusi siapa yang akan tinggal, yang akan menjaga stand di kelompok mereka masing-masing, dan siapa yang akan berkunjung ke kelompok lain. Sudah kelihatan. Iya. Iya, untuk presentasi proyek mata mija ini, guru mengatur waktu presentasi. Jadi kita mengatur waktu untuk masing-masing kelompok. Setiap kelompok kemarin saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk melakukan presentasi terhadap kelompok lain. Kemudian peserta didik mulai melakukan kunjungan ke setiap kelompok dan berpindah ke kelompok lain setiap ada arahan dari guru. Jadi kita atur durasinya Bapak Ibu, karena ada 6 kelompok berarti otomatis kita ada 60 menit. Jadi presentasi itu kurang lebih berlangsung selama 1 jam, berlangsung selama 1 jam. Kemudian yang menariknya adalah bahwa di sini betul-betul kita hanya menjadi seorang fasilitator untuk anak-anak. Jadi yang berperan penting dalam proses pembelajaran itu adalah mereka yang menjelaskan, mereka yang melakukan tanya jawab, berkunjung ke satu kelompok ke kelompok lain. Jadi kita hanya betul-betul menjadi observer di kelas, mengamati, dan pada saat itu juga kita sudah bisa melakukan penilaian terhadap bagaimana mereka menguasai materi dan bagaimana tingkat kreativitas yang mereka lakukan dalam mengolah informasi-informasi mengenai negara Jerman dalam bentuk mading 3 dimensi tersebut. Iya. Berikutnya Bapak Ibu masih dalam tahap presentasi. Jadi peserta didik yang menjaga kelompok itu bertugas untuk memberikan penjelasan untuk kelompok yang datang berkunjung. Sementara kelompok yang datang berkunjung diperbolehkan untuk melakukan sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada hal yang masih kurang jelas, mereka boleh bertanya pada anggota kelompok yang standby yang bertugas untuk menjaga kelompok mereka masing-masing. Langkah selanjutnya, iya, guru dapat menggunakan media sebagai sinyal tone untuk digunakan sebagai alarm bagi peserta didik untuk melakukan kunjungan ke kelompok berikutnya. Jadi media yang saya ini media yang saya gunakan kemarin. Jadi setiap 10 menit sekali itu saya bunyikan. Kalau saya bunyikan sinyal ini berarti saatnya mereka untuk berpindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain, karena saya menggunakan nama-nama daerah yang ada di Jerman. Jadi mereka setelah 10 menit di kelompok yang satu, mereka pindah lagi ke kelompok yang berikutnya. Untuk medianya sendiri bisa divariasi Ibu. Kalau Bapak Ibu punya lonceng, bel, atau bisa digunakan sebagai sinyal tone di kelas. Ya, presentasi selesai ketika setiap kelompok telah mengunjungi semua kelompok yang ada, lalu kembali ke kelompok masing-masing dengan membawa oleh-oleh untuk teman yang berjaga berupa informasi yang telah dikelompokkan dari kelompok-kelompok lain. Jadi yang berkunjung itu wajib membawa oleh-oleh pulang ke kelompoknya masing-masing sebagai yang dibawa untuk teman-teman mereka yang bertugas untuk menjaga kelompok. Jadi mereka jalan itu sambil membawa buku catatan, sambil membawa alat tulis dan mencatat semua materi-materi yang dikumpulkan dari kelompok-kelompok lain. Berikutnya Ibu. Iya, baik Bapak Ibu, demikian
Berikut adalah dokumentasi dari proyek Matemija yang saya laksanakan kemarin di kelas. Ini adalah beberapa hasil kerja anak-anak mengenai mading 3 dimensi yang sudah mereka buat. Iya. Ya, selesai barangkali Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mendengarkan praktik baik yang telah saya laksanakan di kelas. Mungkin itu saja, kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas atau butuh disampaikan lebih lanjut, saya silahkan untuk bertanya. Terima kasih Ibu. Oh, luar biasa ya. Proyek yang telah dilakukan, Masya Allah. Ya, dan hasilnya juga keren. Betul kata teman-teman di room chat. Ya, ini sangat keren. Dan tentunya kita juga ingin, ya, terima kasih teman-teman telah memberikan reaksi, ya, dengan tepuk Terima tangan dan kasih. jempolnya. Tidak cukup rasanya kalau kita hanya mendengarkan cerita dari Bu Indri ya. Sebelum kita buka tanya jawab, kita juga mau mendengarkan ini cerita anak-anak hebat dari Bu Indri. Bagaimana refleksi mereka ya? Bagaimana ketika mereka mulai merancang, bekerja sama dengan teman-teman dan apa saja pembelajaran yang mereka dapatkan dari situ, serta apa yang masih perlu ditingkatkan. Ya, kita mungkin bisa perasaannya juga silakan diungkapkan bagaimana perasaannya setelah mengikuti dan melakukan proyek tersebut. Silakan siapa yang mau memulai dulu? Mohon diturunkan dulu tangannya semua untuk saya melihat sebentar siapa yang dari siswa dulu. Ya. Silakan untuk siswa, mewakili siswa. Nurmaida, ini apa siswa Bu Indri, Nurmaida? Bukan Ibu, ada 4 siswa saya, ada Redsha Aulia, ada Naila, Ah, ada Naisila, oke. dan Tirsa. Ayo Nak, ada yang mau Ah, berkenan memberikan refleksi? ya, mungkin akan lebih apa namanya? Kalau Bu Indri ya yang mempersilahkan mereka, silakan. Ya, silakan Bu Indri memandu anak-anaknya untuk Ya, bercerita. baik, saya cek dulu. Naila ada? Kameranya dibuka biar bisa Oh dilihat iya, langsung orangnya ya. baik, saya cek kembali. Halo, Iya, Meine Frau. liebe Schüler und Schülerinnen, Naila? Iya, ini anak saya, Ibu Naila Masya Wulandari. Allah, Naila cantik. Saya kasih lope-lope ya untuk Naila. Ya, silakan Nak bercerita ya sekitar proyek yang sudah dilakukan. Santai saja ceritanya Nak Naila. Iya. Silakan. Jadi tugas dari Frau Indri yaitu mading 3D. Mading ini sangat menarik karena dibuat dengan teman kelompok saya dan juga sangat menarik kreativitas saya dan teman kelompok saya. Karena diberi waktu yang panjang, jadi saya dan teman kelompok saya agak baik dalam mengerjakannya. Dan juga saat presentasi, saya juga sangat tertarik karena dengan Frau Indri membunyikan lonceng, artinya semua yang berkunjung akan berpindah kelompok. Mungkin itu saja, Kak. Bagaimana perasaannya Nak Naila melakukan proyek ini setelah melakukan proyek ini? Saya sangat senang karena lebih banyak mengetahui tentang negara Jerman. Akhirnya tahu ya bahwa oh ternyata negara Jerman itu adalah negara bagian dan jumlah negara bagiannya ada berapa Naila?
2 berapa? Ya, oke, tidak perlu dijawab. Ya, sekarang saya ingin Iya. mendengarkan cerita dari teman yang lain. Siapa lagi yang mau berbagi cerita? Redsha ada? Redsha? Naisila? Tirsa? Ada Pak. Ada Pak. Atau mungkin Oke, ini ada Redsha. Redsha. Oke. Baik, sebelumnya Frau, terima kasih karena memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pendapat saya tentang Mading 3D ini. Jadi, Mading 3D ini menurut saya Frau ini cukup baik karena selain dari mengajarkan murid tentang cara baru untuk belajar apa itu Jerman dan bahasa Jerman itu Frau, di Iya. sini juga siswa diajarkan atau dididik untuk menjadi kreatif. Mulai dari bagaimana cara murid membuat model mading dalam bentuk 3D, cara mereka juga untuk mengkreasikan bagaimana agar mading tersebut dibuat secara menarik mungkin. Menurut saya, Frau, dalam pembelajaran hal tentang mading ini, Frau ini cukup bagus karena selain mengajarkan hal baru atau tentang apa itu Jerman, bagaimana itu Jerman di Mhm. mata internasional begitu, Frau, juga bagus juga, Frau, untuk mendidik kreativitas kreativitas murid, Frau. Iya. Mungkin supaya mungkin diperdalam lagi, ditingkatkan lagi kreativitasnya, Frau. Itu saja, Frau. Iya, sebagai catatan kemarin madingnya Redsha ini termasuk salah satu yang terbaik, soalnya betul-betul spesifik menjelaskan ke teman-temannya bahwa kenapa harus belajar bahasa Jerman. Itu yang saya suka dari judulnya kemarin ya, Nak ya? Iya, Pak. Yang judul di madingnya Redsha? Iya. Luar biasa ya. Satu yang menarik yang disampaikan oleh Redsha. Jadi Redsha ini menantang kita guru-guru untuk bagaimana agar supaya strategi pembelajaran yang dibuat oleh guru juga menantang kreativitas anak-anak ya untuk Iya. terus berkembang. Adalah salah satu dimensi profil pelajar Pancasila ya. Ya. Iya, Ibu, Jadi betul. dimensi profil Pancasilanya sudah masuk juga. Ya. Dan bagaimana dari segi gotong royongnya, bekerja samanya, Reca? Iya. Kerjasama dengan teman-teman. Biasanya kan yang kita lihat ada hanya anak-anak tertentu saja yang aktif untuk mengerjakan itu. Kemudian pada saat presentasi, anak-anak tertentu saja yang mau berbicara, yang lainnya bilang Reca saja, tidak usah saya. Bagaimana dengan di kelompoknya, Reca? Dari sisi saya, Frau, cukup aktif, Frau, anggota-anggota saya di kelompok, apalagi saya yang mengkoordinasi dalam kelompok tersebut, jadi saya atur dari dulu, Frau, apa-apa peran-peran dari masing-masing mereka, bagaimana cara mempresentasikannya. Saya juga, Frau, yang mengawasi dalam pembuatan mading tersebut, Frau. Iya, Wow, jadi keren, luar biasa ya. Jadi gurunya rupanya memfasilitasi untuk munculnya kepemimpinan pada murid ya. Ini luar biasa. Jadi di sini sudah muncul keterampilan dari Reca bersama teman-teman. Ya, bagaimana ketika kita berada dalam sebuah tim untuk tidak hanya hebat sendiri ya Reca ya, tapi melibatkan semua teman mengambil peran sehingga semuanya pada akhirnya paham tentang apa yang dipelajari sebetulnya ya. Jadi yang hebat bukan hanya Recanya tapi semua teman karena semuanya dilibatkan luar biasa. Terima kasih Nak Reca. Ya, Teman-teman sama-sama, sekalian, Frau. Terima kasih Redsha dan Kena. Iya, danke, iya, Frau. sebelum teman-temannya Reca yang lain ada 2 orang lagi yang mungkin akan bercerita, kita tahan dulu. Adakah pertanyaan dari teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Indri dan anak-anak yang sungguh sangat menginspirasi ini? Ada Bu Nurbaida dan Ibu Ida yang raise hand. Kita mulai beri kesempatan dulu kepada Ibu Nurbaida. Bu Nurbaida, silakan. Adakah yang ingin didiskusikan atau ditanyakan?
Baik, eh, kita persilakan dulu siapa tadi yang kedua, Ibu Ida ya, Ibu Ida, silakan Bu Ida. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu-ibu, Bu Hasniar, Bu Indri. Alhamdulillah bisa mengikuti praktik baik ini. Saya kagum sekali dengan Bu Indri. Silakan perkenalkan diri dulu Ibu, ya biar teman-teman. Ya. Oh iya. Saya Ida Harwati, ngajar di SMA 1 Wates, Kediri, Jawa Timur, Ibu. Salam kenal Ibu. Yeah. Nah, ini tadi mendengar penjelasan dari Bu Indri dan anak-anak ya, cukup kreatif. Saya senang dan pengen mengikuti gitu, nggih Bu. Menarik sekali. Nah, pertanyaan saya Silakan yang Ibu. pertama, ini untuk kelas berapa Bu Indri ini? Kan Landeskunde nggih ini ya, Landeskunde mengenai kota-kota yang ada di Jerman itu yang pertama. Kemudian, jadi yang pertama kelas berapa itu diberikan. Kemudian yang kedua, waktu yang dibutuhkan mulai awal hingga anak-anak presentasi, kalau tidak salah tadi presentasinya karena 10 menit tiap kelompok, jadi 60 menit nggih Bu. Iya. Nah itu terus kemudian mulai awal itu kan anak-anak tentunya browsing lewat Google gitu kan, browsing, kemudian anak-anak membuat yang harus ditempel, yang harus itu apakah sampai berhari-hari ataukah dalam waktu 3 jam. Kita kan 5 jam ya Bu di kelas 11 di 5 fase jam F betul. itu 11-12 itu kan 5 jam. Nah, mohon penjelasannya. Jadi nanti kalau bisa kami insya Allah mau meniru gitu. Ya, terima kasih itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya Ibu Indri, Bu Hasniar. Baik Bu Ida, sama-sama. Ayo langsung dijawab saja Bu Indri sebelum memberikan kesempatan kepada teman yang lain. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida. Senang sekali kalau bisa ikut menginspirasi Ibu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan juga dengan baik di kelasnya, Ibu Ida. Pertanyaan pertama tadi Ibu adalah kelas berapa? Kebetulan metode ini saya aplikasikan di kelas 11 atau fase F, Ibu. Kebetulan kami di sekolah kami itu penerapan kurikulum merdeka baru berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Jadi di fase E kemarin anak-anak belum belajar bahasa Jerman, jadi mereka sama sekali tidak punya bekal dasar dan tidak punya pengetahuan awal bagaimana dan seperti apa bahasa Jerman itu. Sehingga saya berinisiatif untuk memperkenalkan Landeskundenya Jerman, fun facts-nya Jerman, pokoknya fakta-fakta menarik tentang negara Jerman sebagai langkah awal untuk mengantar mereka belajar bahasa Jerman. Jadi saya selalu berpikir bahwa ketika kita belajar bahasa asing, maka hal pertama yang harus mereka tahu dulu itu bagaimana budaya negara asal bahasa tersebut, kemudian bagaimana mereka bisa punya bekal awal. Oh ini tuh ternyata Jerman itu seperti ini. Oh ternyata menarik. Jadi mereka untuk lebih belajar itu mereka punya semangat yang lebih tinggi, Ibu. Kemudian rata-rata anak-anak saya memang kemarin banyak sekali yang tidak tahu sama sekali tidak ada pengetahuan awal tentang Jerman itu sendiri, sehingga tergagas metode ini supaya sebagai upaya literasi ke mereka untuk lebih mengenal dan lebih tahu latar belakang negara Jerman seperti apa, sehingga mereka juga semakin termotivasi untuk mempelajari bahasanya. Bahkan tidak banyak kemarin yang setelah pelajaran ini sudah sangat berangan-angan untuk bisa, wah Frau saya sangat tiba-tiba mau sekali ke sana katanya, ya nah belajar bahasanya dulu baru bisa ke sana. Iya, kemudian pertanyaan Ibu yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek ini, baik Ibu. Betul bahwa di kurikulum merdeka di fase F itu kita mengajarkan bahasa Jerman 5 jam. Kebetulan saya di sekolah dibagi 2 jam di awal, kemudian 3 jam berikutnya. Tapi untuk pelaksanaan proyek ini sendiri saya berikan waktu ke anak-anak itu kurang lebih sepekan, Ibu. Iya, sepekan karena mereka butuh langkah-langkah yang panjang juga. Apalagi kalau memang tugas proyek biasanya itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikerjakan, dan setelah melihat hasilnya memang worth it dan sangat cocok jeda waktunya kalau setelah melihat hasilnya ya memang lumayan kreatif dengan usaha seperti itu dan waktu yang cukup. Jadi mereka juga bisa lebih bebas berkreasi
Jadi di 2 jam awal itu saya berikan pemberian materi dulu, kemudian saya arahkan dulu untuk mencari informasi-informasi mengenai negara Jerman di internet. Kemudian nanti kami mengatur janji, kami mengatur kesepakatan bersama untuk oke nak kita pertemuan berikutnya itu pertemuan di minggu berikutnya itu kita langsung siap presentasi. Jadi 3 jam yang berikutnya itu saya enggak langsung presentasi dulu, Bu. Saya masuk ke materi yang lain nanti di minggu depannya gitu. Jadi anak-anak punya waktu seminggu, sepekan untuk mempersiapkan madingnya mereka dan mereka betul-betul siap dari segi penguasaan materinya juga lumayan bagus untuk dipresentasikan di depan teman-temannya. Baik, demikian Ibu. Terima kasih. Oke, Terima kasih mantap Bu ya. Indri. Jadi rupanya ada kesepakatan di awal ya. Jadi Iya, kesepakatan itu penting sekali untuk agar supaya sebuah proyek itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik oleh iya. anak-anak kita. Ya, baik. Sekarang saya mau dengarkan dari versi anak lagi. Satu orang lagi yang belum bicara tadi, ya, Frau Indri. Masih Bagaimana di ada versi mereka? Apakah waktu yang 1 pekan diberikan itu sudah cukup bagi mereka dan betulkah bahwa dengan proses yang mereka lakukan itu mereka melakukannya tanpa motivasi eksternal, tetapi memang betul-betul karena ingin memahami bahwa kalau saya tahu tentang negara Jerman pasti saya akan sangat termotivasi untuk belajar bahasanya. Apalagi tadi dikatakan ada keinginan besar untuk bisa ke Jerman dan bagaimana eh, bagaimana tindak lanjut dari proyek ini, ya. Itu coba anak-anaknya mungkin bisa menjawab di versi mereka. Salah satu di antara yang belum bicara tadi. Mohon izin sebentar ya Bu Yuli dengan Bu Tri. Setelah ini kemudian Bu Yuli kita akan persilakan untuk bertanya. Iya, saya cek dulu kembali. Tirsa, ada Tirsa, Naisila. Iya, Frau. Oke, Nak. Ya, dia sudah paham kan apa yang saya maksud tadi? Silakan. Ya, ada Ya, silakan Nak Tirsa. Tirsa. Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Tadi kan Ibu bilang, Frau Indri bilang kalau waktu yang diberikan itu 1 pekan ya. Apakah 1 pekan itu betul-betul sudah Tirsa bersama dengan teman-temannya tidak merasa bahwa terpaksa untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 1 pekan itu ya? Apa memang betul-betul sudah cukup? Ini supaya teman-teman guru yang lain mendengarkan bahwa bukan hanya Ibu Indri yang mengatakan bahwa 1 pekan itu sudah cukup, tapi anak-anak juga merasa bahwa memang sudah cukup loh, dengan 1 pekan itu sudah cukup. Dan betulkah bahwa dengan bekerja dalam proyek itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Indri tadi, bahwa pada akhirnya kemudian ada rasa penasaran untuk mau belajar lebih jauh lagi tentang bahasa Jerman. Oke, silakan. Terima Ya, mengizinkan saya silakan. untuk Oke, Sa. berbicara. Menurut saya waktu dalam 1 minggu itu sangat cukup karena kita mengerjakannya bersama dengan teman-teman kelompok lain dan berdiskusi bersama, atau bisa dibilang membagi tugas dengan teman-teman kelompok. Dan bisa mengerjakannya lebih cepat dalam waktu seminggu. Wow, keren ya. Dan betulkah bahwa dengan itu kemudian Tirsa bersama teman-teman sangat semakin termotivasi untuk ingin belajar bahasa Jerman? Iya, dengan mading itu saya jadi banyak tahu tentang negara Jerman dan ingin lebih lanjut lagi mengenal negara Jerman. Mau ke Jerman ya, Tirsa? Nanti akan ada sesi talk show ya bersama dengan teman-teman guru dari Sumatera ya, dan teman-teman lain, ada beberapa tim itu akan bercerita bagaimana caranya agar supaya
guru bersama dengan anak-anaknya bisa berangkat ke Jerman tanpa difasilitasi Wah, oleh keren. ya Ya, nanti tips saya. sudah ada yang siap. Sudah ada yang siap mau berbagi. Nanti ikut Aduh, ya luar biasa. Tirsan bersama dengan teman-temannya. Akan ada guru-guru lain bersama siswanya lagi yang akan bercerita di sini. Keren, keren. Ya, itu sebenarnya Masya sudah Allah. diagendakan beberapa lama, tapi Iya. saya pikir ini lebih penting dulu untuk teman-temannya sebelum ke situ. Oke, terima kasih Natirsa. Semoga berhasil ya. Ya, Terima kasih, sukses. Bu. Belajar Terima kasih, baik-baik. Tirsa. Terima Ya, kasih. Oke, baik. Sekarang kita persilakan Ibu Yuliati untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan boleh ke Bu Indri, boleh ke anak-anak ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Dan terima kasih yang tak terhingga ya kepada Ibu Pemateri dan Bu Hasnia. Malam ini saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Selama ini pelajaran yang kami berikan itu ya belum sampai ke mading 3D. Ya, hanya di mading 2D aja biasa kadang-kadang. Kemudian yang ingin saya tanyakan sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan penanya sebelumnya. Ya, ini tentang pemberian materi untuk proyek ini. Tadi saya ingin ketahui apakah di awal pembelajaran sebelum anak-anak kita berikan materi, ataukah setelah kita memberikan materi ya pertama kemudian hari-hari berikutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya, itu yang saya tanyakan. Kemudian di jam saya mengajar di SMK Negeri 9 Malang. Ini waktu diberikan hanya 2 jam per minggu. Jadi berbeda dengan di SMA, karena SMK kami hanya mendapatkan 2 jam per minggu. Tentunya ini akan berbeda langkah mungkin dengan proyek yang Ibu lakukan. Saya ingin tanyakan, apakah waktu kalau saya 1 minggu 2 jam pelajaran, saya tanyakan ke anak-anak apakah ini memungkinkan untuk melakukan proyek ini, dan apa kesulitan yang dihadapi oleh siswa saat mengerjakan tugas proyek ini, dan hasil yang sudah didapatkan oleh siswa. Tadi saya sudah mendengarkan bahwa anak-anak lebih menyukai pembelajaran bahasa Jerman dan bahkan ada harapan untuk berangkat ke Jerman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini pertanyaan bisa dijawab Bu Indri dan juga anak-anak bisa ya. Ya. Oke, silakan Bu Indri. Baik. Terima kasih banyak Ibu Yuliati. Ya, pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan dari Ibu Ida tadi. Apakah pemberian materi mading 3D ini saya lakukan di awal? Betul sekali Ibu. Betul sekali bahwa ini saya gunakan sebagai pengantar. Jadi betul-betul saya gunakan sebagai bekal awal anak-anak kita untuk mengenal dulu negara Jerman seperti apa dan tahu dulu kenapa sih bahasa Jerman itu perlu untuk diajarkan. Baru kemudian saya masuk untuk belajar spesifik ke bahasanya seperti apa. Jadi betul bahwa materi ini saya berikan di awal pertemuan. Jadi betul-betul sebagai pengantar saya, sebagai bekal awal anak-anak untuk mengenal dulu negara Jerman seperti apa. Dan setelah itu baru spesifik ke pembelajaran gramatik, bahasa, dan seperti apa bahasa Jerman itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai jam di SMK yang berbeda dengan jam kami yang ada di SMA. Kalau jamnya Ibu hanya 2 jam per minggu, iya saya rasa sangat memungkinkan Ibu, masih bisa Ibu laksanakan. Kalau seperti tadi yang saya laksanakan itu kan malah sempat saya selingi dulu karena saya mau anak-anak punya waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugas proyeknya. Jadi 2 jam di awal itu saya gunakan sebagai pemberian materi dulu, kemudian anak-anak mengumpulkan informasi dulu, kemudian nanti 2 jam di pekan berikutnya itu kami fokus ke presentasi Ibu. Jadi di 2 jam berikutnya itu
anak-anak 1 jam kan biasa kita gunakan untuk persepsi dulu, kemudian ada literasi awal dulu. Nah, 1 jam yang saya atur durasinya 10 menit per kelompok itu cukup selama 1 jam. Jadi semua kelompok bisa untuk presentasi. Apalagi ini modelnya tidak menggunakan cara konvensional yang di mana siswa naik ke atas ke depan kelas, kemudian menjelaskan materinya, menunjukkan madingnya ke siswa-siswa yang lain. Karena saya yakin bahwa cara konvensional seperti itu juga membutuhkan waktu yang lebih lama, belum anak-anak persiapannya, belum di atas mengatur segala macam perlengkapannya. Dan saya yakin 10 menit tidak akan cukup kalau misalnya masih menggunakan metode yang konvensional. Makanya saya coba metode TSTS dan alhamdulillah kemarin sangat cukup. Jadi 2 jam itu sangat cukup, Ibu. 2 jam di pertemuan pertama tadi Ibu bisa mengajak dulu anak-anak untuk browsing di internet, cari sama-sama materinya. Bahkan kalau kita punya buku juga bisa kita sampaikan ke anak-anak Jerman seperti ini, mereka juga punya pengetahuan tambahan. Kemudian di pertemuan berikutnya, yang 2 jam berikutnya sangat cukup untuk kita gunakan sebagai waktu presentasi. Kemudian mengenai kesulitan kemarin, iya saya hampir tidak menemukan kesulitan, kalaupun ada mungkin hanya dari kita ya dari guru yang mencoba untuk mengarahkan anak-anak yang sedikit punya karakter yang butuh perhatian khusus untuk ikut terlibat secara aktif. Tapi alhamdulillah kemarin berhasil dan anak-anak yang agak sedikit aktif di kelas itu bisa untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode Matinija proyek ini. Baik, terima kasih Ibu. Demikian jawaban saya, Ibu Yuli. Terima kasih, Bu Indri. Masih banyak ini yang tunjuk jari, angkat tangan, Bu Indri, Masya Allah. Ada Bu Tri. Ya, setelah Bu Tri, bersiap-siap Pak Mustajib. Ya, terima kasih Bu Hasnia. Selamat malam Bu Indri, Assalamualaikum. Bagus sekali materinya malam ini. Saya masih melanjutkan dari pertanyaan Ibu Yuli yang dari Malang tadi terkait bahwa tugas proyek itu kan tadi jenengan nyampaikan bahwa itu diberikan di awal ya. Berarti untuk tugas proyeknya itu mungkin 1 semester bisa muncul 2 kali ya, di awal dan mungkin di akhir nanti akan ada tugas proyek lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua mau pertanyaan saya, itu berarti diberikan di semester gasal ini ya, kan awal ya Ibu ya. Terus untuk mading 3D-nya ini, itu apakah Bu Indri untuk memberikan contoh dahulu bagaimana cara membuatnya, atau itu terserah anak-anak tanpa diberi contoh dahulu dari Ibu Indri. Terus apakah Bu Indri itu hanya menyampaikan temanya saja, temanya sama seperti ini, terus anak-anak mencari sendiri atau bagaimana? Terus bagaimana kalau di dalam temanya ini yang harus diambil oleh siswa. Misalnya ada kelompok yang sama gitu, gimana cara solusinya Ibu ya? Itu satu kelas kan rata-rata antara 30-36 ya. Itu kalau misalnya di kelas lain, apakah sama nanti tugasnya seperti itu sama semua atau bisa juga kelas 11.1 sama 11.2 apakah berbeda atau bagaimana? Mungkin itu ya Bu yang saya tanyakan beberapa. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum. Ya, ini semakin menguliti ya. Semakin terkuliti nanti insya Allah. Ya, bagaimana ini Bu Indri? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tri. Iya, Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Saya jawab satu-satu Ibu ya. Yang pertama, apakah ada pemberian contoh? Iya, kebetulan yang tadi sempat disinggung di awal, anak-anak melihat bahwa postingan saya di Facebook mengenai kemenangan dari tim teman-teman mereka yang kebetulan kemarin mengikuti event lomba mading 3D dan berhasil mendapatkan juara 1, itu mereka jadi lebih antusias. Jadi sebelumnya memang mereka melihat contoh Ibu. Kalaupun untuk penguatan, saya memperlihatkan beberapa contoh yang juga
saya ambil dari media sosial, kemudian saya ambil dari beberapa sumber-sumber di internet, kemudian memperlihatkan dan memberikan penjelasan perbedaan mading 2D dan mading 3D, mading 2D ke anak-anak bahwa mading 3D seperti ini, mereka bentuknya seperti ini, dan mereka diberikan kebebasan untuk menuangkan segala bentuk inovasi, kreativitas. Satu hal yang pasti juga saya sangat mengarahkan mereka untuk menggunakan barang bekas yang ada di lingkungan sekolah seperti tadi kardus, kemudian papan styrofoam, stick es krim, dan ini tujuannya juga jadi anak-anak juga kita ajak untuk lebih aware ke lingkungan. Jadi mereka memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai. Seperti itu Ibu. Jadi betul saya memberikan mereka diberikan contoh terlebih dahulu, diberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa mading 3D bentuknya seperti ini. Kemudian apakah hanya memberi tema? Iya, saya hanya menuntun anak-anak untuk yang akan dituangkan dan yang akan disajikan dalam mading 3D ini adalah segala hal yang berhubungan dengan Jerman, fakta-fakta menarik tentang negara Jerman. Dan salah satu bentuk kesyukuran saya juga kemarin, alhamdulillahnya, karena dari 6 kelompok yang presentasi itu tidak ada yang sama. Misalnya kelompok Munchen kemarin itu lebih ke historinya Jerman. Mereka mengangkat bagaimana sejarahnya Jerman seperti ini, kemudian bagaimana Jerman bersatu, bagaimana kelompok lain, misalnya kelompok Stuttgart kemarin lebih banyak mengangkat tentang produk-produk terkenal yang ada di Jerman. Misalnya mereka juga sangat antusias kemarin, oh Frau ternyata BMW itu dari Jerman ya Frau, oh, ternyata mobil termahal di dunia adanya di Jerman. Jadi mereka beda-beda kemarin Ibu. Ada yang juga yang fokus ke olahraga kemarin. Ada kelompok Dortmund yang fokus ke olahraganya. Mungkin karena di dalam kelompok itu cowok semua, jadi mengangkat tentang sepak bolanya Jerman, Bundesliga kemarin mereka angkat. Dan ada juga kelompoknya Redsha tadi yang betul-betul fokus terhadap alasan kenapa harus belajar bahasa Jerman. Jadi beda-beda Ibu. Saya hanya memberikan arahan bahwa fakta-fakta menarik apa saja tentang negara Jerman kalian tuangkan dalam bentuk mading 3 dimensi. Kemudian mereka mulai berkreativitas, kemudian mereka kalaupun ada hal-hal yang biasanya mereka kurang paham itu mereka langsung tanyakan. Itu jadi alhamdulillah untuk pelaksanaan kemarin kelompoknya tidak ada yang sama. Cuman kalau memang di kelas lain, karena kebetulan untuk tahun ini saya diberikan 2 kelas, jadi 11D dan 11E. Beberapa kelompok ada yang dapat informasi sama tapi beda kelas Ibu, beda kelas. Dan menariknya lagi bahwa meskipun informasinya yang disajikan itu hampir sama, tapi tampilan madingnya itu beda-beda. Semua beda-beda. Ada yang kemarin malah bikin seperti televisi yang diputar-putar, informasinya muncul sendiri seperti layar, kemudian ada yang membuat diberikan pagar di sekelilingnya. Jadi meskipun informasinya sama tapi tampilan madingnya tidak ada yang sama satupun, semuanya berbeda-beda. Ya, mungkin seperti itu Ibu. Mohon maaf jika ada yang terlewat, bisa diulang kembali pertanyaannya. Iya, terima kasih. Hampir semuanya sudah. Ya. Tapi berarti proyeknya ini Ibu merencanakan dalam 1 semester itu 2 kali ya? Di awal semester dan nanti mungkin di akhir semester, atau sudah cukup proyeknya 1 kali itu aja Ibu? Iya, biasanya kalau tergantung materinya Ibu, kalau misalnya di akhir saya juga kadang memberikan tugas berbasis proyek, karena itu juga biasanya jadi penguatan untuk pemberian nilai ke anak-anak. Iya betul, kadang saya berikan di awal dan di akhir juga. Oke, luar biasa ya. Jadi betul-betul daya kreatifnya anak-anak dibangun lewat itu ya, Masya Allah. Dan satu juga, ya rupanya guru bahasa Jerman ini harus punya pengetahuan tentang mading, dimensi-dimensi mading ya. Nah, adakah kemungkinan untuk kita berkolaborasi dengan guru lain ini? Misalnya dengan guru seni, karena katakanlah saya sama sekali tidak paham yang dimensi 2 apa sih, dimensi 3 apa sih. Mungkinkah kita bisa untuk berkolaborasi dengan guru seni? Ditahan dulu Bu Indri karena ada Bu Rini juga yang ingin bertanya. Silakan Bu Rini.
Mana Bu Rini tadi raise hand saya lihat. Sebelum Pak siapa tadi? Ada Bapak tadi juga. Halo Bu Rini. Sudah diturunkan tangannya Bu Rini, mungkin sudah terjawab ya. Sekarang ada tadi ada Bapak juga, tapi saya lihat sudah diturunkan juga tangannya, mungkin sudah terjawab. Bu Nur Fitria, ada kayak ingin juga ditanyakan? Iya. Ya, Assalamualaikum silakan warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Frau Hasnia, terima kasih Frau Indri. Saya ingin bertanya mungkin ke murid-muridnya atau ke Bu Indri juga ya. Bagaimana dengan ukuran mading 3D-nya, Frau Indri, yang mungkin tidak terlalu merepotkan murid gitu ya, tidak terlalu merepotkan peserta didik, dan juga bisa lebih bagus gitu ya. Bagaimana tuh, Frau? Makasih. Ya, langsung sekalian dijawab pertanyaan saya tadi, Bu Indri ya. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Mengenai ukuran mading 3D, untuk mading 3D-nya sebenarnya saya tidak memberikan batasan, jadi betul-betul saya serahkan ke anak-anak sekreatifnya mereka untuk membuat madingnya. Cuma memang saya sampaikan sebelumnya bahwa mading tersebut nanti itu akan dipajang, Nak. Jadi mading tersebut nanti akan kita pajang di atas meja, kemudian nanti kalian akan ada di samping mading untuk menjelaskan ke teman-teman yang akan berkunjung ke kelompok kalian masing-masing. Jadi mereka punya bayangan, Ibu, oh meja saya ukurannya sekian, jadi saya buatnya sekian. Jadi saya tidak mau memberikan batasan maksimal segini atau minimal segini, tidak. Jadi anak-anak hanya saya arahkan untuk di presentasi nanti madingnya akan kita pajang bersama untuk kita perlihatkan ke teman-teman. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di dokumentasi tadi itu ukurannya berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang sedang, ada juga yang lumayan besar tapi tidak melebihi kapasitas meja yang bisa menampung mading tersebut. Karena memang saya sampaikan di awal bahwa nanti madingnya kalau selesai akan kita pajang bersama untuk disaksikan oleh teman-teman yang akan berkunjung ke kelompok kita masing-masing, dan kalian akan berdiri tuh di sampingnya memberikan penjelasan ke teman-teman yang datang dan penasaran tentang isi madingnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan Ibunda, mohon diulang Ibu tadi mengenai Ya, ini tadi saya cuma kemungkinan menanggapi bahwa untuk berkolaborasi dengan ya Bu ya. ya dengan ini ya artinya kan berarti guru bahasa Jerman ini harus punya kemampuan juga dan memiliki pengetahuan awal tentang mading yang pakai Didi ini ya. Nah, mungkinkah untuk kita berkolaborasi dengan guru lain dalam hal ini? Ada pertanyaan tambahan muncul tadi, karena tadi kan katanya dipajang di meja masing-masing, artinya berarti bahwa itu ada setelah misalnya selesai kegiatan, kemudian mading itu dipajang di mana gitu supaya orang lain juga bisa melihat. Oke, silakan. Baik. Iya, kalau kemungkinan untuk berkolaborasi dengan guru dari mapel lain, khususnya dari mapel seni budaya barangkali sangat memungkinkan Ibu, khususnya pada saat kita mencari literasi terkait seperti apa itu mading 3D, bagaimana perbedaannya dengan mading 2D, mading 3D. Nah, kebetulan kemarin juga pada saat saya membimbing anak-anak ikut lomba, itu betul-betul saya mencari informasi detail mading 3D itu seperti apa. Tapi kalau untuk berkolaborasi dengan guru lain, saya rasa sangat memungkinkan bisa berkolaborasi bersama dengan guru seni budaya. Kita juga menggali informasi seperti apa detailnya, seperti apa mading 3D itu bentuknya, bagaimana, sangat memungkinkan Ibu. Kemudian untuk madingnya sendiri, iya, begitu setelah presentasi dilakukan di kelas, mading dikumpul di ruangan. Jadi kebetulan di depan ruang guru di sekolah kami itu ada etalase kecil yang biasanya memang tujuannya untuk menyimpan tugas siswa yang
menarik. Jadi saya arahkan siswa untuk menyimpan di situ. Jadi itu juga mengundang antusiasme orang-orang yang lewat bertanya ini apa dan tidak banyak yang semakin banyak yang penasaran bahasa Jerman seperti apa karena dibaca di mading yang ada di etalase kecil tersebut. Masya Allah, luar biasa. Jadi dampaknya tidak hanya untuk anak-anak di kelas itu saja, tetapi berdampak lebih luas kepada teman-teman yang lain yang bisa Iya. melihat itu di tempat yang sudah memang bisa disediakan oleh sekolah. Luar biasa. Iya. Nah, masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup ya, tidak ada lagi? Ya, kayaknya tidak ada. Oh, ada di room chat. Ada di room chat. Bagaimana Pak Zainal? Ada yang ingin disampaikan? Ya, Frau Rini sudah ada ternyata. Frau Rini silakan. Sebelum Frau Rini, di sini ada juga di chat room dari Andi Tendriwaru Suradi. Bisakah nanti PPT dan contoh modulnya di-share di grup WA? Ya, sekalian ini dijawab ya, silakan. Frau Rini. Halo, Frau Rini tadi sudah mulai bicara. Silakan. Halo. Frau Nini. Keluar ya? Oke, baik. Dijawab saja yang dari Andi Tendri. Waduh. Insya Allah nanti materinya di-share ya, teman-teman. Jadi insya Allah ini akan kita unggah di YouTube. Hasil rekamannya kita unggah di YouTube, di mana nanti hasil rekaman PPT, ada modul ajar katanya Bu Indri, mungkin ada modul ajarnya ini mungkin yang sudah dibuat, tolong di-share juga. Nanti kita akan masukkan semua di sertifikat ya. Jadi kita akan buat linknya, kemudian kita sematkan di sertifikat. Bapak Ibu bisa scan dari situ untuk bisa mendapatkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maaf Bu, jaringan. Oh, oke. Bu Rini ada masalah, diketik saja pertanyaannya Bu Rini. Diketik saja di room chat. Untuk yang terakhir, untuk anak yang terakhir yang belum bicara, apa tantangan yang dihadapi selama melakukan proyek ini? Ada satu orang lagi anggotanya yang belum bicara. Tantangan apa yang dihadapi selama melakukan proyek ini dari awal sampai akhir? Jadi tantangannya bisa dibilang Ini sila. Nah, ini sudah ada, Nay. Nay. Ya, Frau. Iya, Nak. Jadi Oke, kurang silakan, Nak. lebih tantangannya itu cuma kayak kendala bahasa, di mana kami tuh masih belajar, belum terlalu mengerti, tapi kami sangat suka dengan pelajaran bahasa Jerman, di mana bisa dibilang sangat menarik, soalnya mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Selebihnya tantangan yang lain belum ada sih. Masya Allah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Naysila Hamzah. Ya, terima kasih, Nay. Tentunya ya. Sama Frau. Ya, oke. Ini artinya apa? Bahwa ketika guru memberikan tuntunan, ketika guru memberikan arahan, langkah-langkahnya, instruksinya jelas semua, maka anak-anak akan tidak terlalu banyak menghadapi tantangan atau kendala dalam pelaksanaan proyek. Nah, teman-teman sekalian, luar biasa perbincangan kita pada malam hari ini. Bagaimana Bu Rini, adakah yang diketikkan di room chat pertanyaannya?
Kita lihat coba sama-sama ada, tolong kalau ada di room chat. Sambil saya mau bagikan absen ya teman-teman, tolong usahakan absennya diisi. Ya, karena hampir setiap kita ada berkegiatan, ada teman-teman yang bermasalah absennya. Ya, lalu saya akan bagikan di grup, bukan di grup, di chat room. Ya, jadi absen kita tidak bagi di grup teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah, tolong teman yang lain tidak ada yang mengirim absen di grup. Ngirim saya silakan japri saya ya. Silakan japri saya untuk saya kasih ini ya. Izin Frau Hasniar. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Frau Carmila? Frau Karmi. Silakan. Frau Karmi, Frau. Silakan, Ya. silakan, Frau Karmi. Mohon maaf ini tadi saya agak keluar sedikit, tapi sempat saya lihat materinya Frau Indri di Facebook kemarin. Yang saya mau tanyakan ini, kalau untuk materi di family ini bisa digunakan ya? Itu saja, Frau. Oke. Mohon maaf sebelum Bu Indri menjawab, saya kesulitan ini. Kenapa bisa saya tidak temukan kotak untuk room chat ya? Saya mau kirim absen. Frau Asri ada enggak dalam grup, dalam room? Iya, Frau, ada. Bisa minta tolong dikirim saya ininya, link absennya ke sini. Oh iya, Frau, iya. Saya ada kendala. Oke, silakan Bu Indri dijawab. Baik, terima kasih, Frau Karmi. Iya, saya rasa sangat memungkinkan Ibu untuk diaplikasikan pada semua tema pembelajaran, sangat memungkinkan. Jadi ini kan hanya media ya, jadi mading 3D sangat memungkinkan untuk diaplikasikan pada semua tema, dan juga sangat memungkinkan juga untuk diaplikasikan oleh teman-teman lain yang beda mapel. Jadi penggunaan mading 3D-nya sendiri kan hanya sebagai media untuk anak-anak belajar lebih semangat, belajar lebih menarik, dan memberikan pengalaman belajar yang mengesankan buat mereka. Jadi untuk materi di family sendiri sangat bisa diaplikasikan dengan menggunakan mading 3D. Bahkan mungkin akan jauh lebih menarik lagi, karena pasti anak-anak akan berkreasi dengan anggota-anggota keluarga, dengan bagaimana bahasa Jermannya anggota-anggota keluarga. Ya, saya rasa sangat bisa. Oke, baik. Ya, betul sekali ya Ibu Karmi. Jadi karena tadi kan yang digunakan model pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Indri adalah to stay, To stay. Iya, Bu. To stay, to stay. Berarti tiap kelompok 4 orang anggotanya ya. Jadi 2 yang Itu tinggal, pun 2 yang jalan. Iya, kalau itu pun sebenarnya dikondisikan Ibu, istilahnya 2 tinggal 2 jalan, tapi karena anak-anak saya kemarin ada 6, jadi kami bagi 2, 3 yang tinggal, 3 yang jalan. 3 yang tinggal, 3 yang jalan. 3 Iya. yang jalan untuk mencari informasi di kelompok lain, 3-nya tinggal untuk menerima tamu dari kelompok lain, melayani tamu dari kelompok lain yang mau mencari informasi juga di tempatnya. Luar biasa. Oke, baik. Ternyata kita masih punya waktu loh. Sekarang sudah jam 21:05. Kita masih punya waktu 40 menit. Ini ada Ibu Tendri, Andi Tendri Waru yang angkat tangan. Silakan. Absen sudah dikirim ya di room chat Bapak Ibu. Silakan mengisi sambil mengisi ya. Oke, Andi Tendri Waru, adakah yang ingin disampaikan? Ya, baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan sambil teman-teman mengisi absennya, kita berharap bahwa nanti yang bisa berbagi, kita juga mau dengarkan cerita-cerita praktik baik dari teman-teman dari wilayah lain, dari barat, dari timur. Mohon, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman semua juga punya praktik baik ya, pasti ada pengalaman, dan sekecil apapun pengalaman itu kalau dibagikan insya Allah akan berdampak ya, karena seperti misalnya sekarang
Frau Indri itu cuma menceritakan tentang pembelajaran awal yang dilakukan untuk memantik anak-anak mau termotivasi belajar bahasa Jerman lebih lanjut. Ternyata bisa kita aplikasikan pada tema-tema pembelajaran kita selanjutnya. Ya, jadi saya setuju dengan Frau Indri bahwa tidak perlu terburu-buru untuk kita memulai pembelajaran dengan materi inti, tapi bagaimana kita merubah paradigmanya anak-anak dulu. Buat apa kita mau belajar? Kalau selama ini kita tidak, anak-anak kadang tidak sadar untuk apa sih saya belajar, mereka hanya sekedar ikut ikut kurikulum saja, bahwa karena saya memilih mata pelajaran ini dan itu pun saya terpaksa memilih karena ada dalam paket yang saya pilih, lalu kemudian saya belajar bahasa Jerman. Mereka tidak tahu arahnya untuk apa sih. Ya. Nah, ini dia. Jadi saya setuju sekali. Kemudian cara yang digunakan oleh Frau Indri ini sungguh luar biasa, karena kalau selama ini termasuk saya sendiri, itu lebih banyak berceramah, bercerita tentang kisah-kisah teman-temannya, bercerita tentang bagaimana negara Jerman itu, kenapa kita harus belajar. Sepenuhnya saya yang bercerita. Nah, ini Masya Allah luar biasa, karena anak-anak diberi kesempatan untuk menggali sendiri informasi terkait masalah ini, dan tentunya ini pasti akan sangat menyenangkan bagi anak-anak. Gurunya tinggal menuntun saja, mengarahkan saja bagaimana agar supaya anak-anak bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik, dan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan sampai pada anak-anak kita. Masya Allah luar biasa, sangat menginspirasi Bu Indri. Terima kasih banyak. Teruslah Terima kasih, Bu. menginspirasi kita semua. Ya, dan semoga cerita-cerita praktik baiknya pada masa yang akan datang yang jauh lebih seru lagi ini bisa kita dengarkan lagi dari beliau dan anak-anak hebatnya. Terima kasih anak-anak hebat dari SMA 1. Istilahnya Bu Indri saya lihat di grup sekolahnya sang juara. Iya, kebetulan itu tagline dari sekolah kami, Bu. Sekolahnya para juara. Iya. Sekolahnya para juara, dan memang dibuktikan teman-teman sekalian luar biasa. Oke, baik. Di akhir pertemuan kita pada malam hari ini, saya mohon ada yang bisa menyampaikan refleksinya terhadap kegiatan kita pada malam hari ini secara lisan. Mohon teman-teman, siapakah yang bisa menyampaikan hasil refleksinya? Ini juga kita harapkan ada Bu Wuri, silakan. Ini kita ingin budayakan, jadi bukan hanya di sini tapi di kelas juga, setiap akhir pembelajaran jangan lupa untuk melakukan refleksi. Silakan, Frau Wuri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah ditampilkan wajah cantiknya, Frau Wuri? Saya belum berkerudung, Frau Hasnian. Oke, baik, silakan. Suaranya saja yang dinikmati kalau begitu. Ya, mohon maaf, ini sambil ngerjain yang lain juga, jadinya saya off cam. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya sangat tertarik sekali ya dengan materi ini. Mungkin sama seperti yang tadi Frau Hasniar sampaikan, bahwa selama ini untuk materi ini kita yang mendominasi, gurunya yang mendominasi gitu ya, banyak memberikan informasi. Nah, dengan berbagi praktik baiknya dari Frau Indri ini, oh iya ya ternyata bisa gitu. Jadi benar-benar yang berpusat pada murid ya. Iya, betul Ibu. Siswanya yang aktif gitu. Jadi terus saya jadi terpikir, oh iya ya bisa juga ini. Jadi mungkin di kita gurunya hanya memberi awalan, kemudian berikutnya nanti siswa yang akan eksplor lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Frau Indri untuk inspirasinya. Sangat bermanfaat sekali. Oke. Baik, iya betul, Frau Wuri. Selama ini kita yang jago sendiri banyak. Tidak tahu Malah apa kemarin maksudnya. Ibu waktu saat presentasi itu saya betul-betul kehabisan ini. Maksudnya nggak tahu mau ngapain. Saya keliling pantau anak-anak, betul-betul hanya menjadi observer kita Ibu. Pembelajaran sepenuhnya dikendalikan oleh siswa.
mereka yang menjelaskan, mereka yang bertanya, bahkan mereka sendiri yang mengerjakan ini. Semua hampir seluruh kegiatan pembelajaran itu mereka ya terfokus ke siswa. Ya, jadi benar-benar wujud dari pendidikan yang berpusat pada murid ya, Frau Hasnia. Iya, betul Ibu. Betul Ibu. Baik, teman-teman sekalian, masih ada Ibu Kartika mungkin mau menyampaikan refleksinya, tapi ada peringatan yang disampaikan Bu Asri untuk tolong ini mohon teman-teman dibaca di room chat. Tolong agar supaya apa saya tidak bisa buka sekarang room chat. Bisa mungkin dibacakan, Frau Asri? Halo Frau Asri, mohon disampaikan kepada teman-teman triknya agar supaya tidak ada lagi yang terkendala masalah absen. Oh iya, Ya. mohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan pengisian daftar hadirnya itu sampai akhir ya, sampai betul-betul terklik tombol kirim dan muncul tampilan Vilendang. Karena mungkin pengaruh kemarin itu yang banyak yang ini mengaku isi daftar hadir dan tidak ada namanya di ini sertifikat karena mungkin pengaruh ini yang kemarin tidak sampai akhir. Ya, Oke, terima kasih penyampaiannya. Ya, luar biasa. Oke. Baik, ada Ibu Kartika mungkin ingin menyampaikan refleksi, silakan. Makasih Bu, buat sementara tidak ada, karena Kak saya juga terlambat tadi masuknya Bu. Oh ya, nanti kita akan kirim kurang sehat tadi, Bu. rekamannya lewat YouTube ya, Ibu, insya Allah. Iya Bu, iya makasih ya Bu. Sama-sama. Oke, baik. Kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan teman-teman sekalian, saya mohon teman-teman untuk mengambil salah satu foto yang saya kirim di grup untuk kita di sini ada lebih 100 bagi yang punya Instagram atau Facebook boleh silakan tolong untuk memposting salah satu foto yang saya kirim di grup itu, kemudian berikan refleksinya Bapak Ibu di sana, menyampaikan dan tolong tag saya kalau di Instagram Jamal Hasniar, semua huruf kecil, kalau di Facebook Hasniar, hanya huruf besar Hasniar. Saya mau melihat refleksi dari teman-teman semua lewat Instagram atau di Facebook ya. Oke, sekali lagi mohon teman-teman ada lebih 100 di sini, mungkin semua punya Facebook atau ke Instagram. Tolong ambil salah satu foto yang ada di grup yang saya kirim, kemudian di-share ke Instagramnya atau Facebooknya dan tulisannya di situ adalah refleksi terhadap kegiatan kita malam ini. Bagaimana menurut perasaan Bapak Ibu? Bagaimana pembelajaran apa yang didapatkan? Ya, pokoknya sampaikan deh apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan di sana tentang kegiatan ini. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Terima kasih juga atas semangatnya untuk selalu mengikuti kegiatan kita. Semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman di sekolahnya masing-masing ya dan tentunya akan menjadi amal jariah buat Ibu Indri dan anak-anak hebat kita ini insya Allah ya. Jadi silakan teman-teman untuk diimplementasikan biar lebih berdampak, lebih banyak manfaatnya ya untuk pembelajaran bahasa Jerman yang semakin sukai oleh anak-anak kita semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan bagi yang bisa membuka kamera, silahkan dibuka kameranya. Siapa yang bisa bantu untuk mengambil fotonya? Ini layar saya ada masalah ini. Tidak bisa tampil semua. Ada yang bisa bantu untuk ambil foto kemudian dikirim ke grup?
Sudah. Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk hentikan rekamannya. Ya, semoga tetap bersemangat teman-teman semua untuk kita bertemu Terima kembali kasih. pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu Ya, Hasniar, Bu pastikan Indri. bahwa ya Terima kasih Bu sama-sama pastikan bahwa Hasniar. absen sudah Sehat diisi ya. semua. Terima kasih Amin, semuanya, ya Ibu. amin Terima amin. kasih.